syirkah dan mudharabah. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Nini Ismatul Husna dengan NIM 9321058820 dan saya sendiri, Alaina Nafila Farihana dengan NIM 9321055920. Yang ketiga, Zahra Anissa dengan NIM 9321060020. Di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, definisi syirkah dan mudharabah. Yang kedua, dasar hukum syirkah dan mudharabah. Yang ketiga, jenis-jenis syirkah dan mudharabah. Yang keempat, praktek era kontemporer. Dan yang kelima, hikmah syirkah dan mudharabah. Mulai dari definisi syirkah. Istilah yang berbeda dari musyarakah ialah syirkah. Secara bahasa, al-syirkah berarti al-ikhtilat, yang berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha. Yang dimaksud pencampuran atau difusi di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Secara istilah, syirkah ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan. Dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya. Pada intinya, definisi syirkah sama, yakni kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Definisi mudharabah. Istilah mudharabah dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Berdasarkan pendapat bahasa, mudharabah atau qirad diambil dari kata al-qirad yang berarti potongan. Sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dapat dipahami bahwa mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara 2 orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan. Dasar hukum syirkah dan mudharabah. Syirkah, dalam pandangan Islam, hukum adanya syirkah adalah mubah atau boleh, karena syirkah itu termasuk dalam kegiatan muamalah. Syirkah memupuk kerjasama dan rasa tolong-menolong antara kedua belah pihak, yang hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, dan lain-lain. Yang kedua, mudharabah. Transaksi mudharabah dikiaskan dengan transaksi musakoh. Contohnya, mengambil upah untuk menyiram tanaman. Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian ada orang yang kaya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi mampu untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Jenis syirkah dan mudharabah. Jenis syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2, yakni syirkah amlak dan syirkah uqud. Yang pertama, syirkah amlak adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa adanya akad syirkah. Syirkah amlak dibagi menjadi 2, yakni syirkah ikhtiar, yaitu syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya, 2 orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat, dan kedua pihak tersebut menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Yang kedua, syirkah jabar, syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Contohnya, 2 orang yang mendapatkan warisan sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Yang kedua, syirkah uqud. Syirkah uqud adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini, keuntungannya itu dibagi secara proporsional di antara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Macam-macam syirkah uqud. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya. Yang kedua, syirkah muafadhah. Syirkah muafadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam hal modal, pengelolaan harta, agama. Masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya, baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai, dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Hal ini adalah persekutuan dalam tanggung jawab tanpa pekerjaan atau harta. Yang keempat, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan syirkah a'mal, pekerjaan. Abdan itu karena badan, syana'i itu kerajinan atau takobul penerimaan. Yang kelima, syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah disebut juga dengan qirad. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal atau sahibul mal, dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal atau disebut mudharib. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, dan yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah jenis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang dapat dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan untuk nasabah tertentu. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan jenis mudharabah yang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Praktek era kontemporer. Praktek syirkah era kontemporer. A. Syirkah kendaraan. Contohnya sebuah perusahaan travel yang bekerja dalam bidang penyewaan mobil. Perusahaan ini memiliki kendaraan sendiri yang merupakan kekayaan perusahaan. Perusahaan tersebut itu ternyata dapat menerima kendaraan pihak lain untuk disewakan dengan suatu ketentuan. Misalnya, pihak pemilik mobil akan menerima 2/3 dari pendapatan bersih, sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan 1/3-nya. B. Syirkah dalam bank syariah. Syirkah dalam konteks syariah. Syirkah dalam konteks perbankan merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Pembiayaan syirkah dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dalam modal kerja, yaitu dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. 2. Pembiayaan investasi, yaitu dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. 3. Pembiayaan secara indikasi, yaitu pembiayaan untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.
Mudharabah dalam perbankan syariah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan korban, dan sebagainya. 2. Deposito spesial, di mana dana ini dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. 3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 4. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul mal. Hikmah syirkah dan mudharabah. Hikmah syirkah. Dalam kitab Hikmat At-Tashri, Al-Jurjawi tidak menyebutkan secara tersendiri hikmah tentang syirkah. Beliau membaginya dalam 3 kategori syirkah, yaitu 1. Syirkah inan. Kerjasama ini mempunyai hikmah, yaitu untuk kemaslahatan umat di setiap zaman yang berada. Karena pada dasarnya manusia perlu melakukan kerjasama, salah satunya dengan pengembangan modal. 2. Syirkah sanai. Syirkah sanai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Di antaranya adalah 1. Menghasilkan rezeki. Dengan demikian, industri bisa semakin besar dan dibuka cabang-cabang di daerah lain, dan perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan. Kerjasama industri juga mempunyai hikmah untuk mengembangkan kreasi dalam ilmu teknologi, baik kedokteran maupun penelitian yang lain. Terhindarnya dari saling menzalimi antar sesama, dan mengajarkan sifat amanah yang merupakan sikap dan sifat yang sangat mulia. 3. Syirkah hujum. Membantu mengentaskan kemiskinan, menjanjikan pahala bagi yang kaya kepada yang miskin. Karena di sini orang yang memiliki harta akan mengangkat orang yang lemah dari segi harta, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang-orang yang beruntung. Hikmah mudharabah. 1. Memudahkan manusia saling mengambil manfaat satu sama lain. 2. Mengangkat kehinaan, kefakiran, dan kemiskinan masyarakat. 3. Mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. 4. Memupuk individu agar senantiasa memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.